bagian satu kitab yang namanya Maleakhi. Nah, kitab ini kitab terakhir ya dari 12 kitab nabi-nabi kecil. Kalau Bapak Ibu mengikuti kitab nabi-nabi kecil selama ini bagian terakhirnya. Nah, em, apa yang dapat kita lihat melalui Maliahi, kita akan lihat dulu dari keseluruhan si ini, di seluruh dua kitab ini. Nah, ini kenapa jadi nggak ada? Saya punya PowerPoint. Sebentar. Itu nggak sengaja, Papa. Ya, kitab Maliahi adalah kitab terakhir dari seluruh kitab dalam Perjanjian Lama. Jadi dari banyaknya si nabi-nabi kecil, ini kalau kita lihat ada dalam bahasa Inggris minor prophet. Jadi bukan karena nabinya badannya kecil, bukan karena nabinya nggak terlalu terkenal, tapi karena masa baktinya yang sedikit, tidak dibandingkan nabi yang masa baktinya panjang dan lama gitu. Jadi maka disebut minor prophets. Em, nah, mereka eh, ada 12, 4 yang major atau nabi-nabi besar. Kalau kita tahu, mungkin Mana ini ya saya? kita pernah tahu gitu ya. Tutupnya. Nah, apa yang dari mana mereka datangnya? Tentu dari Israel. Israel waktu dibagi dua, Yehuda namanya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, kita di ujung sini ya, di paling sebelah kanan. Jadi berdasarkan tahun di mana mereka melayani itu nggak sesuai dengan urutan di dalam Alkitab rupanya. Jadi tahun 920 before Christ atau sebelum Masehi itu eh, awal dari bekerjanya ini nabi-nabi kecil. Kalau kita lihat itu pas Israel terbagi dua ya, divided kingdom. Nah, terus muncullah Yunus yang pertama. Lalu muncul Amos gitu ya. Lalu muncul Hosea, lalu muncul Mika, Nahum, Sefanya, Habakuk, Obaja, Yoel, Hagai, Sakaria, Maleahi yang terakhir gitu. Nah, jadi eh ke-12 ini punya pesan yang berbeda-beda. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, setiap nabi punya pesan khusus dan panggilan yang khusus gitu. Nah, bagaimana dengan setiap nabi ini apakah mereka punya kalimat kunci? Nah, ini ada permainan katanya pakai permainan model kartu-kartu katanya setiap nabi punya message atau punya pesan yang diberitakan pada orang-orang Israel atau Yehuda. Ini beberapa di antaranya kalau kita lihat Hosea, em, message-nya atau pesannya adalah Ya eh, udah, "Oke, Udah matang bangsa sih. Israel sudah ya udah biar. menolak Allah, datanglah pada Tuhan dan Dia akan mengampuni." Hosea kira-kira datangnya seperti itu, perannya atau tugasnya. Sefanya bicara Yehuda, dia suruh ngomong ke orang Yehuda, Tuhan akan menghakimi kamu. Kak Lalu, Riani, yes, slide-nya diem slide-nya nggak aja kebaca ya, ya? nggak bergerak, Nggak kebaca ya? nggak bergerak. Wah, Tadi saya sebentar. keluar masuk sama Betul, nggak bergerak slide-nya. Waduh, ini Betul, betul nggak bergerak dan maaf sekarang suara udah, suara pendeta Riani kecil ya. kecil ya? sekarang sudah, Ya, sekarang sudah suaranya bergerak. kecil. Oke, sebentar dibesarin. Kenapa ini nggak bisa gede suaranya? Sebentar. Kalau ini Sekarang yang udah maju slide-nya udah maju ya slide-nya ya. Ya, tadi ya. kita Tapi masuk. sekarang belum di-share ya. Hilang lagi malah. Ya, hilang lagi. Kita ya oke ya. Jadi tadi kita bicara tentang ini. Nah, kalau ini kelihatan sampai ini kita ulang lagi ya. Jadi kan tadi bicara nabi kecil. Apa suara saya kedengeran dengan jelas? Oke, bicara nabi-nabi kecil ya. Terus ada nabi besar, nabi kecil, seperti kita ketahui karena ini di penghujung kitab nabi-nabi kecil.
Jadi ada 4 nabi besar seperti Bapak Ibu ketahui, lalu ada 12 nabi kecil dari Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleakhi. Nah, setiap nabi ini bekerja atau melayani di tahun-tahun yang berbeda. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ada divided kingdom atau pada tahun 920 sebelum Masehi itu kerajaan dibagi dua, Israel dibagi dua sampai akhirnya setelah itu baru muncul nabi-nabi kecil. Tidak urutan seperti yang ada dalam kitab Perjanjian Lama, tapi mereka di sini diurutkan berdasarkan tahun mereka melayani. Mulai dari Yunus, Amos, Hosea, Mika, Nahum, Sefanya, Habakuk, Obadya, Yoel, Hagai, Sakaria, dan Maleakhi. Maleakhi terakhir nih ya. Jadi di kitab Maleakhi ini dia si Maleakhi melayani di tahun kurang lebih, nggak ada yang bisa memastikan sih, cuman kurang lebih tahun 460 before Christ atau sebelum Masehi gitu. Nah, jadi setiap nabi punya pesan khusus. Pesan khususnya beda-beda seperti Hosea tadi. Nabi kecil Hosea misalnya disuruh datang ke Israel karena Israel sudah menolak Allah. Mereka diminta untuk datang kepada Tuhan lagi karena Tuhan akan mengampuni orang Israel. Nah, itu tugasnya Hosea, cukup satu. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, nabi kecil itu tugasnya cuma satu itu gitu ya. Kalau nabi besar banyak gitu yang harus dikerjakan atau dikatakan. Tapi kalau nabi kecil dia lebih spesifik. Nah, Sefanya untuk bicara pada Yehuda, Tuhan akan menghakimi kamu. Nah, ini lihat bedanya ya. Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan menghakimi. Kalau Zakaria, Tuhan akan bawa pulang kamu, membangun kembali bait Allah dan menyembah Dia. Terus 12 nabi sampai terakhir Maleakhi. Message dari Maleakhi adalah Tuhan nggak akan menerima pengorbanan Israel atau Yehuda yang thoughtless. Thoughtless itu susah diterjemahin ya. Jadi kayak pengorbanan yang nggak pakai mikir, ngasal gitu maksudnya. Yang pengorban thoughtless sacrifice itu jadi uh, kamu memberikan persembahan tapi kamu nggak mikir, kamu ngasal, kamu yang penting kewajiban aja gitu ya. Nah, ingat kenapa nanti sebentar lagi Elia lain akan muncul. Jadi apa sih gunanya Elia? Elia tuh dianggap udah paling jago lah ya di antara para nabi karena mungkin karena dia diberikan kesempatan dan kuasa yang besar dari Tuhan gitu. Pendeta Riani sedang rupanya ini ya apa Freeze freeze ya. ya, ya freeze. Ini suaranya nggak kedengaran. Riani freeze. Hilang karyanya. Oh, jadi Bu Ratna yang jadi host ternyata terlempar jadi Bu Ratna jadi host. Gimana itu caranya? Saya nggak tahu, nggak pernah. Coba saya di assignment jadi host, Bu. Tadi saya sempat keluar tuh. Jangan saya nggak ngerti caranya. Maaf ya. Wifi-nya. Oke. Jadi tadi bicara tentang setiap nabi kecil itu punya arti Bu, namanya breaking. beda-beda. Obadya arti Allah, Yoel itu arti nama selatan. Ini kelihatan ya PowerPoint-nya Bapak Ibu. Duh. Suara Karyani dari tadi pecah. Mungkin Apakah videonya terlihat bisa di PowerPoint-nya Bapak Ibu? PowerPoint kelihatan, Kak. Tapi
suaranya pecah. Jadi kalau boleh video Oke, bisa oke. Oke, apakah biar ini kelihatan? Ini kelihatan nggak? kelihatan. Ya, oke. Oke. Aku coba pakai suara lain deh biar nggak pecah. Nah, jadi Bapak Ibu setiap nama, ini baru pendahuluan ya. Ini setiap nama itu punya arti yang berbeda-beda. Setiap nama itu penting. Bahwa setiap nabi itu punya nama yang begitu indah sesuai dengan pesan yang mau disampaikan gitu Bapak Ibu. Jadi Hosea keselamatan, lalu Mika siapa yang seperti Allah gitu. Lalu Sefanya Tuhan, Sefanya nih ya, Tuhan telah menyembunyikan. Ini saya masuk sebentar supaya suaranya kebagi. Recording in progress. Oke. Ya ini suaranya kepecah supaya bisa nggak putus-putus. Oke, ini Sefanya suara bisa ya. Karyani udah bagus sekali sekarang. Oke, ya. Nah, jadi Zefanya itu Tuhan telah menyembunyikan. Lalu Nahum tentang penghibur, Habakuk tentang rangkulan, Hagai tentang celebration atau perayaan, Zakaria tentang Allah mengingat, Maleakhi tentang utusan. Nah, ini mengakhiri ya. Jadi kalau kita udah jadiin 12 nabi gitu ya dengan 12 pesan itu jadi kita bisa lihat oh ternyata beda-beda ya di setiap waktu, di setiap pelayanan gitu ya. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu dari sekitar tahun 845 ini agak mundur ya karena before Christ kan 845 before Christ atau sebelum Masehi. Bayangkan 400 tahun ya kurang lebih sampai 445 atau 432. Jadi selama 400 tahun ini muncul 12 nabi, bayangkan. Sehingga 12 nabi ini benar-benar menjagai iman orang Israel. Wah, tentunya jatuh bangun ini si Israel ini ketika kenapa perlu ada nabi? Karena biasanya mereka itu nggak punya arahan atau bahkan orang-orang Israel atau Yehuda itu membelok gitu, belok dari Tuhan. Jadi mereka nggak ikut jalan Tuhan, nanti menikah sama beda kepercayaan gitu dengan bangsa lain. Lalu mereka mulai menyembah berhala. Nah, itu dibelokin lagi biasanya. Jadi si nabi ini berguna untuk mengembalikan bangsa umat pilihan Tuhan ini ke jalan Tuhan. Tapi pesannya selalu beda-beda. Nah, kita masuk penulisan kitab Maliahi. Di ujung dari eh, Perjanjian Lama, Maliahi ditulis, tapi masalahnya nih ya, nggak ada yang tahu kapan penulisan tepatnya. Jadi 445 kurang lebih sampai 432 itu kurang lebih. Nggak ada yang tahu exactly kapan si penulis ini menulis dan belum tentu Maleakhi. Tapi kenapa jadi Maleakhi ya ditulisnya? Karena memang pada waktu itu ada orang nabi yang melayani gitu. Jadi diduga kuat itu adalah si Maleakhi yang nulis, bisa jadi muridnya Maleakhi gitu ya, atau sekretarisnya atau seorang pengamat, bisa jadi itu gitu ya, jadi berbagai sumber tapi ditulis namanya Maleakhi. Kenapa? Nah, nanti kita tahu penjelasannya gitu ya. Tapi dalam kitab LXX jadi dikasih kode tulisan ini nih dikasih judul dari eh, namanya dalam bahasa Ibrani utusanku gitu ya, utusanku. Jadi utusanku ini kira-kira tuh namanya sama dengan Maleakhi gitu. Nah, makanya dibilang oh ini kitab Maleakhi gitu. Nah, jadi Maleakhi itu memang ada di zaman tertentu dan bernubuat kepada bangsa. Katanya ada seorang figur orang namanya Maleakhi yang adalah nabi, dia saleh dan tinggal di Yehuda.
Jadi dia punya ciri-ciri dia tinggal sesudah zaman pembuangan. Jadi bangsa Israel kan pernah dibuang tuh ya. Kalau kita tahu berkali-kali dibuang gitu. Nah, jadi orang mengira-ngira ini tinggal adanya tuh sesudah ada Hagai dan ada Sakaria. Oh, oke. Jadi itu makanya paling akhir ya. Nah, kapan pertanyaannya kalau paling akhir itu ditulis? Mereka melihat oh di zaman Nehemia hidup, Nabi Nehemia sebagai nabi besar. Kenapa? Karena panjang gitu perjalanan pelayanannya. Dia ada tuh, tapi ada kurang lebih lah kata orang itu ya penafsir. Kurang lebih lah sesudah zaman Nehemia dia ada. Nah, tapi ada dugaan-dugaan kuat nih. Jadi adanya kitab Maleakhi ini disebut sebagai tahun 445-an karena waktu itu udah ada wujudnya ada imam. Nah, rupanya sejangka waktu kan imam nggak ada ya karena di pembuangan. Terus ada bait Allah. Kalau ada bait Allah nggak mungkin nih bait Allah sebelum diruntuhkan gitu ya atau dihancurkan. Pasti ini setelah pembangunan bait Allah nih. Jadi orang menduga dengan adanya eh, bait Allah berarti dia ada sekitar tahun sekian. Lalu bukan hanya ada bait Allah nih, kalau ada bait Allah aja kan berarti kan belum tentu ada umat yang beribadah kan. Bisa jadi karena pembuangan, bisa jadi karena belum datang dari pembuangan. Tapi yang pasti katanya udah ada cirinya yaitu korban sembelihan. Nah, kalau ada korban sembelihan, berarti sudah ada kehidupan beribadah. Itu caranya orang menduga-duga kitab ini namanya apa, ditulis tahun berapa, dengan cara seperti itu. Oh iya, di ayat sekian nih ada tulisan kawin campur nih gitu ya. Berarti pakai istilah yang tidak asing buat mereka, yaitu perempuan Allah asing katanya. Itu istilah idioms gitu ya. Kayak Bapak Ibu kan kalau di zaman di Indonesia gitu ya. Orang bilang iya nih nyokap gue gini gini gini. Oh berarti dia kelahiran tahun 80 atau 70 60-an tuh. Karena masih manggilnya nyokap bokap misalnya gitu kan ya. Oh iya nih yuk kita cabut yuk gitu ya. Cabut itu idioms untuk orang yang SMA tahun 90 80 misalnya gitu ya. Nah ini iya nih ada perempuan Allah asing. Nah oh iya itu tahun 400-an tuh. Orang yang lahir orang yang hidup di tahun 400-an tuh yang ngomong perempuan Allah asing. Jadi istilah kawin campur itu muncul kan di kitab Maleakhi. Nah, jadi orang bisa menduga tahun pembuatannya. Nah, yang pasti orang mulai menduga ini terjadinya dengan ciri-ciri 4 atau lebih gitu ya. Banyak ada lebih sih ciri-cirinya sebetulnya. Semua nih setelah pembuangan pastinya. Dan setelah bait Allah itu runtuh dan dibangun kembali. Kalau dibangun kembali berarti setelah Nehemia gitu. Nah itu cara orang menduga-duga kapan ditulisnya kitab Maleakhi. Nah terus ada lagi clue tentang Nehemia pergi ke Susa gitu ya. Nah itu clue aja sih supaya kita semua tahu orang nggak cuman asal menduga kapan adanya si kitab Maleakhi ini. Nah, ada beberapa peristiwa nih yang katanya bisa bikin kita tambah yakin bahwa ini bukan hanya isapan jempol, bukan hanya kayak malin kundang gitu ya. Ada juga sih sebagian yang mengatakan, oh ini terjadinya sebagai mitos gitu ya. Nah, tapi ini benar-benar terjadi loh, karena tahun 536 sebelum Masehi, Raja Koresi, raja yang terkenal di dunia ini pernah suruh 50.000 orang eh, Yehuda gitu ya, pulang ke Yudea. Terus ada pimpinannya nih di kitab Esra namanya Zerubabel. Nah, ada terkait tuh. Jadi dari 50 orang pulang lalu tahun 534 eh mereka mulai peletakan batu pertama gitu ya untuk membangun bait Allah karena pembangunan karena mereka mulai membangun bait Allah walaupun pembangunannya tertunda gitu ya. Nah, tapi terus juga ada clue nih. 520 sebelum Masehi ada pelayanan Nabi Hagai dan Sakaria. Oh, ini kuncinya nih ya. Jadi di zaman itu Hagai Sakaria udah mulai bicara, udah mulai memimpin sebagai nabi. Terus nggak lama kemudian ya bait Allah mulai dibangun. Ah, oke, ini kira-kiranya di sini ya. Sebab si nabi ini nih bicara tentang sejarah sosial politik yang seperti ini. Nah, lalu kapan dia bertugas? Oh, rupanya
bukan pada saat pembangunan. Kenapa? Karena terkait 516 itu sebelum Masehi pembangunannya udah selesai. Nah, sehingga waktu pembangunan udah selesai, nah ini nih 20 tahun sesudah kembalinya 50.000 orang, jadi udah 536 kan sampai 516 nih, udah pembangunan, semua orang udah banyak masuk ke eh, kembali ke Yerusalem gitu. Nah, lalu 430 sebelum Masehi, Nehemia kembali ke Yerusalem. Udah gitu, kok ada nih kira-kira ayat-ayatnya nih atau nubuat-nubuatnya? Kalau gitu Maliahi ada pada waktu ada si Nehemia nih. Jadi di ujung-ujungnya Nehemia bertugas atau melayani muncul nabi kecil Maliahi. Nah, kira-kira kurang lebih clue-nya seperti itu walau masih banyak lagi. Nah, latar belakangnya apa sih kitab Maliahi? Jadi waktu Tuhan panggil si nabi yang namanya Maliahi atau dalam bahasa Ibrani disebut utusanku. Ini rupanya udah gak ada lagi setelah Nabi Maliahi. Gak ada lagi yang ngomong di Israel sampai 400 tahun. Baru nanti muncul setelah 400 tahun eh, nabi lain lagi. Tapi pada waktu sebelum 400 tahun gak ada suara kenabian, gak ada suara Tuhan. Nah, di momen itu setelah Maliahi bicara, tirai perjanjian lama ditutup. Katanya. Udah selesai tuh cerita perjanjian lama, terus vakum. Gak ada kisah lagi. Nah, jadi pada waktu itu di akhir tahun 400-an gitu ya. Terjadi apa? Terjadi satu cirinya orang-orang ternyata udah mulai nggak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Penghormatan pada Allah dianggap kendor. Kenapa? Cirinya apa sih? Mereka tuh kasih roti tapi rotinya nggak bagus gitu ya ke bait Allah. Terus mereka tuh udah mulai males-malesan kasih perpuluhan katanya. Padahal dulu tuh diwajibkan orang tuh melakukan perpuluhan. Kenapa diwajibkan? Kalau nggak imam nggak hidup. Bait Allah nggak mungkin bisa berdiri dan bisa bertahan dalam pemeliharaannya kalau nggak ada yang kasih persembahan. Jadi konsep bahwa Allah yang memberikan semua materi, Allah yang memberikan semua berkat itu udah datang tuh pada waktu itu, tapi nggak dilakukan. Nah ini nih, karena ada seperti ini nih Maliahi perlu datang nih. Ada peraturan dalam nama Tuhan, eh, dalam rumah Tuhan, jadi ada peraturan-peraturan lain di rumah Tuhan lain, di rumah Tuhan ada peraturan lainnya dianggap remeh dan diputar balikan. Nah ini nih ciri-cirinya nih ya. Jadi mulai orang nggak mau hidup keagamaannya diatur, merasa sudah dewasa secara spiritual, merasa bisa mandiri, hidup bersama dengan dirinya sendiri karena sudah dari pembuangan kan Bapak Ibu kan. Jadi kita udah dibebasin dari pembuangan, kita gak lagi dijajah, ya bebas dong mau ngapain aja. Nggak usah lah mikir-mikir perpuluhan lah, bikin roti yang baik lah, kambing domba yang baik. Nggak usah lah mikir-mikir kayak gitu. Kita tuh udah jadi bangsa yang bebas gitu. Nah itu tuh. Jadi banyaklah terjadi kesalahan dan kesalahpahaman. Sehingga mereka banyak menentang. Bukan hanya salah ya, bukan hanya tidak mau melakukan, tapi menentang. Nah jadi eh akhirnya muncullah Tuhan berfirman kepada Israel melalui nabi karena udah terjadi kesalahan-kesalahan dan pada waktu terjadi kesalahan rupanya nih sejak zaman Nabi Esra mereka nggak memperbaiki si nabi ataupun orang-orang dalam bait Allah. Jadi kalau nggak diperbaiki, ya nggak bener-bener dong hidup keagamaan mereka. Malah tambah parah lah mereka. Nah itu sebabnya Esra nggak cukup. Nehemia nggak cukup, mesti tambah lagi gitu ya. Ditambah lagi jadi nabinya. Nah terus, oke. Jadi mau ngapain sih? Apa sih pesannya Maleahi ini? Maleahi mau menyampaikan secara tegas dan sederhana. Udah pusing lah ya orang kalau terlalu rumit tuh kan nggak ngerti kamu ngomong apa. Jadi harus sederhana katanya. Tapi tegas ya. Oke, Maleahi kamu tegas ya. Ini udah ada latar belakangnya nih ya. Mereka nggak mau nurut Tuhan, nggak mau persembahan perpuluhan, menyalahgunakan hukum Allah, bahkan menentang Allah.
Kamu datang untuk memperjumpakan Allah dengan umat. Nah, ini ciri khas Maliahi. Karena sudah terjadi penyelewengan-penyelewengan. Nah, terus metodenya gimana? Kita memang tidak mempelajari kitab Maleakhi secara detail dari chapter per chapter atau pasal per pasal Bapak Ibu, tapi metode kitab Maleakhi itu ditulis sebetulnya dalam bentuk tanya jawab katanya. Kenapa? Karena untuk menyampaikan pesan kenabian, rupanya orang-orang nggak mau dengar panjang lebar. Jadi dibikinnya talk show gitu ya. Ceritanya talk show tentang kasih Tuhan pada Israel. Lah itu dibikin seperti seakan-akan orang sedang bertanya tentang aibnya Israel terhadap Tuhan, terus tentang hukuman atas perceraian dan pernikahan dengan pasangan yang nikah dengan bangsa lain, tentang penghakiman mendatang. Oh, ini semua tanya jawab tentang pertobatan dengan persepuluhan eh dan adanya berkat Tuhan di dalamnya. Nah, semua ini dalam bentuk tanya jawab Bapak Ibu. Jadi eh ketika di modelin tanya jawab rupanya dianggap orang lebih bisa mengerti ya. Jadi ada 23 katanya. Ada pertanyaan 23 pertanyaan antara Allah dengan umat. Nah, setelah itu setelah tanya jawab berakhir 400 tahun Allah nggak bicara. Baru nanti muncul Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi Mesias. Nah, ini ciri khas kitab Maliahi gitu ya. Yang lain lagi, ciri khas Maliahi itu ada kalimat Tuhan alam semesta. Rupanya dibuka bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang menciptakan seluruh isinya dunia ini. Jadi bukan hanya Tuhan yang membebaskan bangsa Israel, Yehuda dari pembuangan, tetapi eh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maka muncul berkali-kali. Katanya kalau di Alkitab Bapak Ibu baca Alkitab nih di satu kitab. Lalu muncul berkali-kali kalimat yang sama. Nah, ini menjadi idioms atau kalimat yang akan digarisbawahi oleh si pemberita. Nah, ini tentang Tuhan alam semesta salah satunya gitu ya. Jadi nubuatnya apa? Nubuatnya Tuhan akan memulihkan dengan rohnya. Jadi di mana kepada siapa? Kepada keluarga-keluarga yang katanya sangat banyak tapi berantakan gitu. Jadi em, firman Tuhan mau menunjukkan bahwa kasih Tuhan, Roh Allah itu akan kasih Tuhan yang memelihara umat Israel, Roh Allah yang bisa memulihkan itu akan masuk menolong keluarga-keluarga yang berantakan. Oke. Nah, jadi apa sih tujuan dari kitab Maliahi? Tadi kan kita udah tahu secara umum ya Bapak Ibu, bahwa Maliahi ini menceritakan tentang perjumpaan antara Tuhan dengan umat yang selama ini sudah berantakan relasinya. Yang selama ini penuh dengan pemberontakan, penuh dengan kesalahan gitu. Nah, itu gunanya Maliahi datang. Jadi, 3 ciri. Satu, sudah terjadi kelesuan rohani. Kenapa terjadi kelesuan rohani? Karena mereka tuh kebayang ya orang dalam pembuangan kan marah, kesel, capek gitu Bapak Ibu. Jadi mengalami pergumulan yang rumit lah gitu ya. Nah, waktu dia bergumul, berteriak pada Tuhan, lalu Tuhan mendengar doa mereka dan mereka dibebaskan dari pembuangan. 50.000 orang bayangin. Biasanya orang perjanjian lama tuh kalau ngitung bahkan keikut ke perjanjian baru tuh cuman laki-lakinya yang kehitung. Jadi pastinya bisa lebih dari 50.000. Nggak akan ada stopwatch gitu ya. Stopwatch apa tuh yang buat ngitung 1, 2, 3 nggak ada gitu ya. 50.000 kan kira-kira ya. Jadi begitu besar bangsa yang keluar dari pembuangan yang tadinya sudah meragukan kasih Allah, tapi akhirnya kembali lagi dipulihkan dengan diberikan pengharapan. Nah, waktu mereka datang dari pembuangan, rupanya mungkin karena kerohanian mereka tuh nggak dewasa ya. Karena rohani mereka nggak dewasa, maka ketika mereka datang ke justru tanah
yang membebaskan mereka ketika mereka tidak ada lagi di dalam pembuangan. Loh kok mereka justru malah nggak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ini menyedihkan sekali ya. Nih saya mulai masuk aplikasi Bapak Ibu. Kebayang gak sih Bapak Ibu? Kalau kita udah doa ya, Tuhan tolong beri saya A gitu ya. Tuhan tolong lepaskan saya dari penderitaan B. Atau Tuhan tolong lepaskan saya dari perseteruan dengan C gitu. Wah berat banget ya doanya tuh bisa siang malam sampai doa puasa, menjerit, bahkan katanya di Alkitab meratap gitu ya. Tidur juga dalam doa, bangun juga berdoa. Nah pada waktu itu Tuhan mendengar doa dan Tuhan mengabulkan doa mereka. Herannya lah kok bisa malah mereka melupakan Tuhan. Jadi terjadilah kelesuan rohani pada orang-orang yang sebetulnya sedang mengalami pembebasan, kelepasan, kemenangan. Ironis ya. Nah ini juga bisa terjadi di antara kita Bapak Ibu. Kita mengalami sebuah pengalaman yang menyedihkan. Lalu tiba-tiba karena kita juga sudah lama berdoa, meratap, Tuhan berpikir bahwa ini waktu yang terbaik untuk memberikan kemenangan kepada kita. Begitu kita menang, begitu kita senang, begitu kita bahagia, kita melupakan Tuhan. Itu yang terjadi pada orang Yahudi. Mereka meragukan kasih Allah, mereka nggak bisa percaya lagi janji Allah. Jadi traumanya yang keinget, bukan kebaikan Tuhannya yang dirayakan. Nah sehingga, nah ini akibat dari traumanya yang diingat, tidak memperhitungkan dan menghayati serta merayakan kasih Allah, maka tidak lagi mereka mau taat kepada Allah. Bukankah bisa jadi kita atau generasi kita juga merasakan hal yang sama? Dulu ya kalau ingat misalnya bapak ibu kita atau kita berdoa Tuhan berikan berkat pada keluarga kami supaya anak-anak kami bisa sekolah dengan baik, menikah, nanti punya rumah yang baik, fasilitas yang baik. Tuhan jawab, pada waktu Tuhan jawab, anak-anak kita udah hidup bahagia tapi meragukan kasih Allah. Jauh dari janji Tuhan dan gak taat pada Tuhan. Nah ini kelesuan rohani seperti itulah kira-kira yang terjadi. Jadi bisa jadi nih yang lesu rohani itu bukan opa-opa yang berteriak pada waktu pembuangan. Tapi kelesuan rohani terjadi pada cicit mereka yang sudah bahagia pada waktu pembangunan bait Allah telah selesai. Berarti kan orang Yahudi kan sudah celebration nih, sudah hidup enak. Nah ini cicitnya itu nggak inget bahwa dulu itu pada waktu opa, omanya, eyangnya, eh, kongcoknya berseru kepada Tuhan dalam penderitaan, ada jawaban yang menakjubkan dan kemenangan iman, sehingga ketika mereka pulang dan mungkin bisa merasakan setiap hari susu dan madu secara hurufiah gitu ya, mereka nggak lihat ini sebagai berkat Tuhan, saudara. Nah, kalau orang nggak bisa lihat itu sebagai berkat Tuhan, kalau anak dan cucu cicit kita nggak bisa lihat bahwa berkat-berkat materi, berkat-berkat kemudahan dalam studi kerja dan hidup itu adalah berkat Tuhan, mereka nggak akan bisa taat. Orang yang bisa taat itu adalah orang yang sudah berkelimpahan dalam cinta dan kasih serta berkat Tuhan. Jadi ketaatan itu bukan sebuah kewajiban. Lama-lama akan menguap kayak orang Israel ini, orang Yahudi ini menguap, terjadi kelusuan rohani. Nah kita nggak bisa ngejudge orang, lu rusuh rohani lo, atau lu nggak berterima kasih sama Tuhan. Nggak bisa, perlu kita aja. Kita menunjuk diri kita sendiri. Apakah kita dulu pernah menderita? Lalu kita sudah dibebaskan dari penderitaan itu oleh Tuhan dan mengalami kemenangan iman. Dan apakah dengan kemenangan itu membuat saya berkomitmen tumpah mentaati Tuhan? Nah kalau saya mengalami itu berarti saya tidak lesu secara rohani. Beda dengan orang-orang di mana Maliahi setengah mati harus bergumul
mendekati mereka gitu ya. Yang kedua, nah ini akibat lesu rohani gereja sepi gitu ya, ibaratnya gitu. Akibat kelesuhan rohani orang-orang Yahudi dari pembuangan gitu ya. Udah 20-30 tahun kan berarti kan udah 1-2 generasi tuh Bapak Ibu ya. Nah, maka bait Allah sepi. Kalaupun diisi orang cuman nampang aja. Cuman karena kewajiban. Cuman karena disuruh. Akhirnya nggak pakai perasaan. Makanya rotinya roti yang nggak layak dipersembahkan ke bait Allah. Maka penyelenggaraan ibadah dinilai buruk pada waktu itu. Kacau deh gitu ya. Orang kebaktian sembarangan, nggak dengan hati, melakukan asal-asalan gitu. Nah, yang selanjutnya bukan hanya di ibadah gitu ya, bukan di rumah, dalam ibadah di bait Allah, tapi juga dalam dunia politik, sosial, dalam pemerintahan mereka, akhirnya mereka menjadi orang yang acuh tak acuh terhadap tuntunan hukum. Mereka nggak mengikuti hukum yang ada, mereka hidup sendiri, kacau balau gitu ya, secara sosial politik juga. Wah, ini menyedihkan sekali, saudara. Nah, ini yang terjadi pada waktu Malyahi bertugas atau ditugaskan dipanggil oleh Tuhan. Nah, jadi pesannya apa? Bertobat dong bangsa Israel. Kamu kan udah gak dijajah lagi. Jadi kenapa kamu jadi kayak gini? Kelesuan rohani, ibadah buruk, acuh tak acuh terhadap hukum. Bertobat dong. Yuk, ikuti hukum dengan hati tulus. Nah, ini nih. Ini saya tidak terlalu setuju atau tidak sama ya, bukan saya juga yang tidak setuju. Tapi maksudnya message atau pesan dari perjanjian baru nggak sama nih dengan perjanjian lama ini. Perjanjian lama itu pesannya adalah kalau kamu nggak bertobat, kalau kamu nggak ikutin hukum gitu ya, kamu akan dihukum. Ini karena Allah tegas ya. Allah perjanjian lama tuh kelihatannya Allah yang hitam putih gitu. Kenapa? Karena dianggapnya walaupun mereka dewasa secara umur, tapi kanak-kanak dalam rohani. Ada ya, si Paulus kan pernah bilang ya, kamu memang sudah dewasa, tapi kamu cocoknya minum susu, katanya gitu ya. Nah, apa itu susu? Terjemahan susu itu adalah minum susu itu orang dewasa. Kan kalau minum susu kan gampang ya, nggak usah dikunyah, glosor aja ya, ditelan aja begitu. Nah, sama bangsa Israel itu dulu di perjanjian lama tuh mungkin dianggap masih bayi-bayi rohani gitu. Kenapa? Karena nggak bisa diajak ngomong, diskusi. Bayangin dari budak gitu ya, mental budak kan. Kalau mental budak itu kan eh, kerja, eh, diwajibkan kerja. Begitu nggak kerja dihukum gitu kan. Nah, kalau dia nggak mau kerja dipukul, kerja lagi gitu ya. Jadi mentalnya tuh punishment and reward, dihukum atau dikasih hadiah. Nah, jangan sampai nih kita usia dewasa seperti ini, tapi mental kita tuh masih punishment and reward. Mental kita tuh masih bergantung pada kalau dihukum, ya saya baru melakukan ibadah yang baik. Kalau dicela, baru saya baca Alkitab. Kalau saya ditegur, baru saya melakukan disiplin rohani. Wah, ini mental anak-anak, saudara. Mental anak-anak itu punishment and reward. Dihukum kalau nggak melakukan, dipuji kalau melakukan. Jadi kalau misalnya saya kan udah pelayanan nih, gitu kan. Masa saya diginiin gitu kan. Nah, itu mentalnya mental anak-anak itu. Saya maunya dipuji kalau melakukan yang baik. Dan kalau saya melakukan yang buruk, saya takut dihukum. Nah, ini di perjanjian lama bangsa Israel, Yahudi masih diperlakukan seperti itu. Maka supaya bertobat, rupanya nih tanda kutip pakai pentungan nih si Maleahi bilang. Jadi nih ya, kalau kamu nggak bertobat, nanti Tuhan akan hukum kamu lagi loh. Kamu dibuang lagi misalnya gitu kan ya. Jadi ayo bertobat. Ingat kan kamu tuh udah masuk dalam pembuangan dulu gitu. Jadi ya itu ya kemajuan dari Injil atau kemajuan dari pengikut Kristus, kerohaniannya kan semakin hari semakin bertumbuh gitu. Nah, jadi diharapkan nggak seperti ini lagi hukuman dan hadiah gitu mentalnya. Nah, yang kedua pesannya bukan hanya bertobat,
Tapi, nah ini satu langkah lebih maju, kamu belajar bertobat dengan cara menyingkirkan semua yang menghalangi ketidaktaatan. Sehingga itu menghalangi berkat Tuhan. Nah, saudara, ada teori tentang perkembangan iman gitu ya. Perkembangan iman pertama tahap 1 itu adalah kalau mental saya adalah hukuman dan hadiah. Saya ke gereja A supaya dapat hadiah. Salah. Mentalnya adalah hukuman dulu ya. Kalau saya nggak pelayanan, nanti Tuhan marah sama saya. Kalau saya nggak kasih persembahan banyak, nanti saya bisa dapat celaka. Nah itu mentalnya mental hukuman. Satu langkah lebih maju, kerohanian kita adalah karena berkat. Jadi diiming-iming berkat kan, ayo nanti kalau kamu ikut cute, habis ini kita ke PI Mall gitu ya. Itu kan mental anak-anak ya saudara, dipakein hadiah kalau misalnya melakukan yang baik gitu. Mami aku udah bikin ini jempol gitu kan ya. Nah ini mental hadiah gitu. Nah ini ya gak apa-apa, gak ada yang salah dengan itu. Tapi kan kita mau bertumbuh dalam iman supaya kita gak lesu rohani. Kalau cuman kita maunya kerohaniannya dihukum atau diberikan hadiah, maka nanti hadiahnya kebanyakan kita lupa diri gitu. Sama seperti Israel, kenapa lesu rohani? Hadiahnya kebanyakan jadi nggak taat justru gitu. Nah jadi itulah pesan Maleakhi sehingga bangsa Israel diharapkan berubah. Atau Yahudi ya lebih tepatnya. Nah jadi apa sih ajaran utama Maleakhi? Maleakhi 1-3 itu mengajarkan tentang Allah mengasihi Israel. Tapi ada syarat atau tuntutan. Kalau udah menerima kasih Allah, Allah mengasihi Israel, tapi tuntutannya adalah mereka perlu menerima kasih Allah dan mengasihi Allah gitu. Iyalah ya, ini dikasih syarat kenapa? Karena biasanya Israel nggak tahu clue-nya. Kalau udah disayang tuh ngapain sih? Kan mesti diajarin sebagai anak kecil ya. Kalau kamu disayang sama mami, coba deh kamu ikutin. Mami bilang beresin tempat tidur, beresin gitu. Nah sama Israel juga gitu. Kalau Allah sudah mengasihimu Israel, Yehuda. Nah jadi em, kamu juga melakukan dong hukum Allah. Kamu mengasihi Allah. Nah, Maleakhi 4 dikatakan apa? Allah bukan hanya sekedar mengasihi dari jauh. Tapi Allah hadir menyatakan diri pada Israel. Nah, bahkan akan ada sesuatu yang dahsyat yang akan kamu lihat. Yaitu Allah serius, tidak main-main terhadap orang yang menentang dia atau tidak bertobat, gitu ya. Nah, pesan ini seimbang antara Maleakhi 1-3 dengan Maleakhi 4, gitu ya. Nah, untuk itu jangan enak-enakan memperlihatkan pura-pura bahwa kamu bertobat nih. Kenapa? Nah, pesan dari Maleakhi 1-4 tuh Tuhan tuh tahu isi hati kamu loh. Jadi kamu jangan pura-pura lagi. Jadi ibadahmu jangan palsu gitu. Nah, bagaimana respon umat? Nah, ini yang dilihat. Apakah umat tulus dan jujur? Ini yang dipertanyakan nanti di akhir dari Maleakhi gitu. Nah, jadi secara lebih dalam ya, pesannya apa Bapak Ibu? Ini secara umum aja ya. Di Maleakhi 1 gitu ya. Ada tuntutan, semua tuntutan nih. Tuhan menuntut Israel agar kasih penghormatan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara dan memimpin. Nah, penerapannya buat kita nih ya. Ini kan buat Maleakhi, buat orang-orang Israel pada zaman dulu. Tapi buat kita gimana nih penerapannya? Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu merasa kita ini sudah terbebaskan dari pembuangan tanda kutip gitu ya? Nah, kita merasa aduh kita nggak berguna, kita hidup dalam dosa gitu ya. Kita hidup kayaknya mau hidup nggak jelas, mati juga takut gitu. Nah kalau kita udah dibebaskan dari pengalaman seperti itu, maka penghormatan kita kepada Tuhan tuh gimana sih? Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Apakah cuman dengan
mendengarkan Patibulum ikut ibadah kita sudah menghormati Tuhan. Karena ya udahlah ngisi waktu lah, kita dengerin PA, kita kebaktian. Kalau nggak ada apa-apa ya kita kebaktian. Itu sebagai kewajiban agama saja akhirnya. Atau kita benar-benar punya program atau punya pemikiran cara bagaimana caranya menghormati Tuhan. Itu PR kita. Jadi Maliahi bukan hanya bicara pada orang Yahudi pada waktu itu, tapi Maliahi mau bicara pada kita juga. Bagaimana kita memberi penghormatan kepada Tuhan dalam seluruh hidup kita sampai mati. Maliahi 2. Yang kedua ya. Pesan kedua adalah Allah menuntut para imam yang melayani ibadah dengan tidak benar. Jadi Allah juga pada waktu itu menegur orang-orang yang melayani Tuhan atau pelayanan mimbar, pelayanan ibadah gitu ya. Nah, jangan cuman ini ayat bukan hanya untuk pendeta atau penatua Bapak Ibu. Mentang-mentang bicara tentang ibadah, oh ini tugasnya penatua sama pendeta. Bukan. Penerapannya begini. Kalau Bapak Ibu tahu di dalam GKI, kenapa sih orang GKI itu gak tepuk tangan Bapak Ibu? Kayaknya kaku banget gitu ya. Karena konsep ibadah GKI adalah yang tepuk tangan itu harusnya Tuhan, bukan kita. Jadi kalau, aduh lucu ya ini Gabriel cute nyanyi gitu ya. Yang tepuk tangan itu mestinya Tuhan. Karena Tuhan penonton dalam ibadah kita. Kita bukan penonton loh Bapak Ibu. Kita bukan penonton. Kita datang tuh bukan untuk tepukin pendetanya. Oh keren khotbahnya Bu gitu ya. Atau aduh jelek banget sih hari ini Bu. Saya gak ngerti Bu khotbah apa. Kita bukan penilai dalam ibadah. Tapi Bapak Ibu di GKI dalam ibadah itu berperan sebagai pelaku ibadah. Gitu ya. Kalau pelaku ibadah berarti yang nonton kan Tuhan nih. Tuhan nontonin Bapak Ibu juga. Tuhan nonton saya yang khotbah. Tuhan nonton PNJ pemusik. Tuhan nonton Bapak Ibu yang nyanyi. Lalu saya itu sebagai apa sih Riani yang berkhotbah? Nah di dalam ibadah GKI Riani yang berkhotbah ini diberi peran sebagai sutradara. Jadi sutradara di balik layar yang membuat para pemain yaitu Bapak Ibu yang duduk bersama dalam ibadah itu beribadah dengan baik. Saya cuman bagian yang alat Tuhan yang mendukung Bapak Ibu agar bisa beribadah dengan baik. Maka ada pembuat liturgi, ada pemusik. Kita bukan nonton pemusik, kita bukan menilai liturginya enak atau enggak. Tapi si pembuat liturgi, si pengkhotbah, si pemusik, si PNJ, si paduan suara itu mendukung Bapak Ibu yang sedang beribadah agar beribadah lebih sungguh-sungguh dan kusuk kepada Tuhan sebagai penontonnya. Nah, jadi ayat ini mau bilang, bukan hanya para imam, tapi juga kita pelaku ibadah, apakah kita sudah benar sebagai orang-orang yang beribadah? Saya pernah kaget-kaget saudara di tahun-tahun pertama saya ibadah tuh saudara. Kan anak-anak pemuda remaja kan suka banyak yang sekolah ke luar negeri tuh. Saya tahu nih anaknya bapak itu tuh ke luar negeri tuh. Dia lagi pulang liburan rupanya ya. Terus kebaktian di kita. Udah pakai celana pendek, bawa minuman gitu ya. Saya sambil khotbah dia minum gitu ya. Dia pikir saya ini bioskop gitu ya. Lagi teater pertunjukan apa gitu ya. Nah, karena mereka orang-orang seperti itu berpikir kita yang ditonton. Sama seperti orang-orang yang sekarang nih kalau di Zoom dari atas nih Bapak Ibu ya. Itu yang main IG, YouTube saat khotbah itu banyak Bapak Ibu. Nah, itu saya lagi mikir, itu mereka mikir kita lagi tontonan apa lagi nonton orang khotbah. Jadi kalau tontonannya nggak enak, saya jadi main IG gitu ya. Oh salah, kamu tuh dilihat sama Tuhan loh dari atas. Kita nih dilihat sama Tuhan Bapak Ibu. Waktu kita minum, terus nanti ke belakang Tuhan, mohon maaf ya Tuhan, saya mau ke WC dulu, ke toilet gitu ya. Itu izinnya sama Tuhan, bukan izinnya sama penatua. Atau lagi doa aja lah saya pergi gitu ya. Supaya nggak dilihat sama penatua atau sama HM gitu ya. Nah bukan, itu mental kita berarti mental bahwa kita ini penonton. Tapi kalau mental kita adalah, saya ini pelaku ibadah.
maka Tuhan menuntut kita juga untuk beribadah dengan benar. Gitu ya, apa yang ada dalam pikiran kita. Kan tadi ya, Tuhan tahu isi hati kita loh di Maliahi 1-4 itu. Jadi kalau kita ibadahnya nggak baik dan nggak benar, gitu ya, walaupun nanti khotbahnya seperti apapun, ya tetap kita yang bertanggung jawab sama Tuhan gitu. Jadi kita kan suka nyalahin ya, ini sih liturginya kepanjangan, ini sih dekorasinya kurang bagus, ini sih pendetanya stolanya miring gitu ya. Kita pikir kita yang paling berhak menilai ibadah. Padahal waktu kita menghakimi para sutradara, Tuhan juga sedang melihat kepada kita. Tugas kamu tuh ibadah, bukan jadi pengkritik atau penilai. Nah gitu ya. Jadi saudara, ini yang menjadi pesan dari Maliahi 2, 1-9. Nah Maliahi 2, 10-11, Allah menuntut juga bangsa Israel, ini, menikah dengan orang-orang yang juga takut akan Tuhan. Nah, ini kita nggak bicara hari ini isu tentang pernikahan beda agama ya. Tapi hari ini kita bicara bagaimana kita mengikat persekutuan kita. Pernikahan itu kan message-nya adalah persekutuan ya. Bagaimana kita memiliki persekutuan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka dalam persekutuan, entah di rumah, di dalam arisan, di tempat kantor, di tempat kuliah, kita ini menggarami atau menjadi tawar. Nah itu aja tuh. Nah masalahnya kalau bangsa Israel menikah dengan bangsa asing, dia kebawa, pasti kebawa gitu. Nah makanya kenapa Allah tidak menyalahkan Musa. Karena Musa bawa istrinya untuk takut akan Tuhan. Tapi kebanyakan bangsa Israel karena lemah iman dia menikah dengan bangsa asing, akhirnya dia yang kebawa keseret untuk menjadi bangsa yang asing juga dengan penyembahan pada berhala. Nah, itu yang dikritisi oleh Allah. Yang keempat, Allah menghukum mereka yang melakukan penyembahan berhala. Nah, ini kan setelah menikah dengan bangsa asing, mereka penyembahan berhala. Udah nggak menggarami, menjadi tawar, digarami oleh orang asing, lalu melanggar. Nah, itu kan jadi kayak dosa menghasilkan dosa. Jadi dosanya adalah dia tidak takut akan Tuhan gitu. Sehingga akhirnya keseretlah dalam penyembahan berhala. Nah, selanjutnya Allah menuntut bangsa Israel, bless you. Karena Allah menuntut bangsa Israel karena lalai memberi persepuluhan yang Allah perintahkan. Nah, kembali saya nggak mau hurufiah. Jadi jangan melihat Alkitab ini secara hurufiah, tapi God's message atau pesan Tuhannya apa Bapak Ibu? Pesan Tuhannya bicara tentang perpuluhan, itu adalah bagaimana kita menyadari bahwa semua yang kita punya, semua yang kita bisa, itu dari Tuhan. Itu punya Tuhan. Maka Tuhan mau kita berbagi. Nah, apakah kita ingat bahwa penerapannya ya, harta kita, talenta kita, keluarga kita itu bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Jadi yuk bagi yuk gitu kan ya, jadi berkat sebagai anggota kerajaan Allah. Nah, selanjutnya Maliahi 3, Allah menuntut Israel atas kelancangan mereka berbicara serta Allah memberikan janji keselamatan kepada orang yang benar. Jadi Israel tuh suka ngasal ngomongnya gitu ya. Nah, pertanyaannya balik lagi ke ibadah. Itu kan mulut kita tuh ibadah kita ya. Nah, apakah kita menggunakan mulut kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan baik? Maliahi 4, Allah menyatakan bahwa hari penghakiman akan menjadi suatu hari yang dahsyat di mana orang-orang yang tidak bertobat dibinasakan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah bertobat dari kesalahan dan sudah mendekat kepada Tuhan supaya kita nggak semakin jauh. Jadi yang namanya dosa itu kan rusaknya relasi dengan Tuhan. Sementara selamat itu adalah pulihnya relasi dengan Tuhan. Nah, bertobat berarti kita mau memulihkan diri dari yang rusak-rusak, yang jauh dari Tuhan, sehingga mendekat kepada Tuhan. Nah, ini penerapan buat kita, ya. Demikian Bapak Ibu dari saya tentang kitab Maliahi. Semoga kita menjadi orang-orang yang reflektif, bukan kita menghakimi orang lain atau menghakimi
pelaku-pelaku ibadah lainnya. Karena yang terpenting adalah Ustadz Maliahi mau mengingatkan kita bahwa yang penting bagaimana kita berefleksi gitu ya terhadap hidup kita yang selama ini di belakang apakah sudah baik dan benar, sudah berkenan di hadapan Allah gitu. Nah, kemari kita menjelang kedatangan Nabi Elia, itu kalau Maliahi gitu ya. Menjelang kedatangan Nabi Elia sebelum hari Tuhan, mereka diminta untuk bertobat dan hidup baik dan benar. Nah, sekarang kita menjelang kedatangan Kristus kembali, apakah kita mau memperbaiki hidup kita? Gitu. Demikian dari saya, Kak James, silakan. Ya, terima kasih Karyani atas paparannya. Ya, kepada Bapak Ibu yang hendak memberi tanggapan atau mengajukan pertanyaan atau concern terkait materi pada malam hari ini, dipersilakan. Bisa langsung menjawab lewat Zoom ini atau mungkin ditulis, diketik.